Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Wira Habib Prasetya Manurung, NPM 2214370349. Di sini saya akan menjelaskan metode pada data mining. Apa itu data mining? Data mining adalah proses penarikan data yang sangat besar untuk diterjemahkan ke dalam database yang besar, sehingga memudahkan pengambilan keputusan suatu masalah dan juga sebagai prediksi masa depan. Data mining sendiri mengumpulkan beberapa teknik untuk menemukan pola yang tidak diketahui sebelumnya. Sumber dari data mining sendiri adalah dari data warehouse yang sudah terkonsolidasi sebelumnya. Miner atau orang yang melakukan data mining melakukan data mining dengan cara mengekstrak pattern atau pola yang ada di dalam data yang sudah diambil semuanya. Contoh dari data mining adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari marketing, memaksimalkan nilai dari pelanggan, mendeteksi transaksi palsu, mengoptimisasi inventory pada lokasi yang berbeda, mengurangi kerugian, memprediksi dan mencegah kegagalan mesin, mengidentifikasi anomali dalam sistem, meningkatkan kualitas produk, memprediksi harga saham, dan lain-lain. Data mining juga dipakai di dalam banyak aspek seperti dalam komputer, sains, dan teknik, pemerintahan, penegakan hukum, obat-obatan, olahraga, dan masih banyak lainnya. Beberapa metode data mining. Yang pertama itu classification. Metode yang pertama ini digunakan untuk mengelompokkan item-item di dalam kumpulan data ke dalam kelas atau grup yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membantu memprediksi perilaku entitas di dalam grup secara akurat. Kedua, clustering. Clustering hampir sama dengan classification, tapi metode ini pengelompokan dilakukan berdasarkan kemiripan item data. Grup-grup yang berbeda memiliki objek yang tidak mirip atau tidak berkaitan. Metode ini disebut juga segmentasi data karena sebagian besar porsi data dijadikan ke dalam grup-grup berdasarkan kesamaan. Ketiga, association. Association digunakan untuk menjadi hubungan antara dua atau lebih item dengan mengidentifikasi pola-pola tersembunyi di dalam kumpulan data. Biasanya, metode ini digunakan untuk memprediksi perilaku pelanggan ketika berbelanja. Apakah mereka tertarik untuk membeli barang lain yang berkaitan dengan barang pertama yang mereka beli. Yang keempat, regression. Mirip juga dengan classification. Metode regression bertujuan untuk mencari pola dan menentukan sebuah nilai numerik. Dengan begitu, Anda dapat mengidentifikasi kemungkinan variabel tertentu mengingat adanya variabel lain. Misalnya seperti menentukan harga sebuah produk berdasarkan faktor-faktor lain, seperti ketersediaan barang atau permintaan konsumen. Yang kelima, forecasting. Metode data mining ini dipakai untuk memprediksi data masa depan berdasarkan data saat ini dan data lampau. Biasanya, prediksi digunakan untuk menggabungkan metode-metode lain menggunakan bermacam-macam teknik machine learning yang berhubungan dengan musim, tren, dan noise pada data. Yang keenam, squeeze analysis. Squeeze berarti urutan. Jadi metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul berurutan dalam suatu periode waktu. Misalnya, seperti sebuah bakery melihat pola penjualan meningkat sebelum hari raya besar, seperti Valentine, Idul Fitri, Natal, ataupun Tahun Baru. Selanjutnya, deviation analysis.
Di sini item data tidak sesuai dengan pola atau perilaku yang diharapkan akan diidentifikasi. Item-item data yang tak terduga ini disebut dengan penyimpangan, outliers, atau noise. Metode ini akan berguna pada bidang pendeteksi, penipuan kartu kredit, dan lainnya. Proses data mining meliputi 6 tahapan. Yang pertama, penentuan tujuan. Memastikan tujuan penambangan data agar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan tujuan dan menyimpannya di data warehouse. Yang ketiga, persiapan data. Merapikan data agar tidak ada yang duplikat, hilang, atau berkualitas buruk. Kemudian, dilanjutkan dengan menata data dalam format yang dibutuhkan. Yang keempat, modeling data. Membuat dan menguji beberapa model data dengan algoritma yang dipilih agar sesuai dengan tujuan data mining. Yang kelima, evaluasi data. Meneliti hasil dari masing-masing model untuk menentukan mana yang tepat untuk mencapai tujuan data mining. Yang keenam, penerapan hasil terpilih dari penambangan data digunakan untuk tujuan yang ditentukan di awal. Tadi ada kita bahas beberapa metode data mining yang saya jelas. Jadi metode yang saya jelaskan yaitu metode forecasting. Metode forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Sebagai contoh seperti meramalkan tingkat permintaan suatu produk atau peramalan terhadap harga daging sapi di masa lebaran dan lain sebagainya. Umumnya, kegiatan forecasting ini dilakukan oleh bagian pemasaran, sehingga hasilnya sering disebut ramalan permintaan. Kemudian, hasil tersebut yang akan digunakan sebagai informasi untuk menentukan aktivitas perusahaan. Data dari hasil kegiatan forecasting ini biasanya digunakan untuk memperkirakan jumlah permintaan pelanggan. Hal ini berkaitan dengan ketepatan jumlah produk yang akan diproduksi. Efektivitas produksi berperan sangat penting dalam menjalankan bisnis. Seorang pengusaha dapat memperkecil pengeluaran dengan penyesuaian jumlah produksinya. Tujuan dan fungsi forecasting. Fungsi perkiraan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Menurut Eiser dan Render, perkiraan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Kedua, perkiraan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat diimplementasi. Yang ketiga, perkiraan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Selanjutnya, pola data produk dalam metode forecasting. Yang pertama, data berpola musiman. Pola jenis ini bergerak berulang-ulang dan biasanya dipengaruhi oleh cuaca dan faktor dari manusia, atau seperti liburan dan hari besar. Yang kedua, data berpola konstan. Pada pola ini, data bergerak di sekitar rata-rata secara stabil. Pola semacam ini cenderung terjadi pada periode waktu yang pendek sampai menengah. Yang ketiga, data berpola tren. Pola ini dapat dilihat ketika data memiliki kecenderungan yang naik atau turun dari waktu ke waktu. Pola ini dipengaruhi oleh faktor budaya, perubahan pendapatan, dan perubahan populasi. Jenis model forecasting.
Yang pertama, jenis model rata-rata bergerak atau moving average model. Jenis model rata-rata bergerak atau moving average model merupakan model data yang menggunakan data permintaan baru untuk melakukan peramalan di masa yang akan datang yang dapat dirumuskan seperti berikut. Rata-rata bergerak N sama dengan permintaan dalam N periode terdahulu. Ini bisa kita lihat. Selanjutnya, jenis model rata-rata bergerak terbobot atau wake moving average model. Jenis model rata-rata bergerak terbobot atau wake moving average model merupakan jenis yang lebih responsif karena melibatkan data yang diberi bobot di periode selanjutnya. Jenis model ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat rumus dari jenis-jenis model ya, dari jenis-jenis model rata-rata bergerak terbobot. Inilah rumusnya. Selanjutnya, jenis model pemulusan eksponensial atau exponential smoothing model. Sedangkan jenis model pemulusan eksponensial atau exponential smoothing model dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini bisa kita lihat rumusnya. Dengan penjelasan bahwa FT merupakan nilai ramalan untuk periode waktu atau titik FT minus 1 adalah nilai ramalan untuk suatu periode waktu yang lalu atau T minus 1. AT minus 1 adalah nilai aktual suatu periode yang lalu. Terakhir, atau rumus ini merupakan konstanta pemulusan atau smoothing konstan. Selanjutnya, indikator untuk validasi jenis model forecasting. Keseluruhan rumus di atas selanjutnya akan melewati fase validasi dengan menggunakan sejumlah indikator. Indikator tersebut diantaranya adalah mean absolute deviation atau MED, mean square error atau MSE, mean absolute forecasted error atau MAPE, tracking sinyal, dan moving range. Metode forecasting dibagi menjadi dua, yakni peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Metode forecasting kuantitatif. Yang pertama, time series. Metode time series atau daerah waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya. Kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulanan, atau tahun. Jadi di dalam metode daerah waktu, variabel yang dicari berupa waktu. Untuk menggunakan metode peramalan ini, Anda dapat menghitungnya menggunakan metode smoothing, metode Box-Jenkins, atau metode proyeksi tren dengan regresi. Yang kedua, metode kasual atau sebab akibat. Metode peramalan kuantitatif yang kedua yaitu metode kasual atau casual methods atau metode sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Namun, variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Untuk menghitung atau meramalnya, Anda dapat menggunakan metode regresi dan korelase, metode input-output, atau metode ekonometri. Metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman si peramal, sehingga hasil setiap orang akan berbeda. Meskipun begitu, metode kualitatif mendekati tingkat akurasi data aktual jika dibandingkan dengan metode lain.
teknik peramalan kualitatif. Yang pertama, yaitu survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Survei dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, wawancara langsung atau telepon. Yang kedua, juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Selanjutnya yang ketiga, gabungan tenaga penjualan. Seperti namanya, metode ini menggabungkan setiap penjual, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Yang keempat, metode Delphi. Metode Delphi sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini, Anda perlu menyebar kuesioner, tetapi jawabannya dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahli untuk peramalannya. Kelebihan dari metode forecasting. Kelebihan dari metode forecasting ini yaitu metode ini adalah hasilnya yang akurat dan profesional. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup banyak karena harus membuat kuesioner sampai merangkum hasilnya. Kesimpulan. Kesimpulan dari, dari data mining. Penggunaan metode data mining telah terbukti dapat membantu mengembangkan suatu perusahaan dengan beragam pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui informasi dari data yang terkumpul, perusahaan akan tahu apa saja yang masih diperlukan ditingkatkan ke depannya. Sekian dari hasil penjelasan metode forecasting dan penjelasan juga sebagai dari data mining. Bila ada salah kata atau bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.